traksi. Traksinya tadi arahnya kemana? Ke distal 45 derajat dari dorsal ulna. Ya. Sekarang kalau umpamanya ini saya anggap pasien posisi fleksibel 45 derajat, posisi ini fleksibel 45 derajat. Ya. Kemudian saya mau melakukan traksi humeroulnaris, arah traksinya kemana? Sana ya. Karena jaraknya 45 derajat. Oke, ya ini angka pasien 45 derajat ini posisinya ya. Satu fiksasi. Ya, jadi ini harus disanggah. Ya, ini dulu. Lalu fiksasi, lalu ini saya taruh darah. Ini saya menarik ya, traksi benar. Ini juga bisa dilakukan dengan namanya yes. Ya. Ini juga traksi ya. Walaupun saya mendorong, tapi efek yang terjadi di dalam sendi adalah traksi. Enggak. Ini tangan saya ini sebagai fiksator juga ya, mungkin kalau nggak nyaman mungkin karena ini mau dorong sana terus ini tekan gitu aja mungkin nggak nyaman ya, ya diganjel lah pakai apa, pakai ya pakai spon atau pakai handuk atau terserah lah, intinya bagaimana caranya. Oke ya. Tapi lengan bawah terapis harus benar-benar arahnya sesuai, jangan dari sini dorong. Dan jangan dorongnya seluruh siku ini bukan kena oleh kranon ya, jadi hanya di ujungnya saja, ujung oleh kranon. Jadi roll breathing, satu tangan saya, satu tangan terapis di ujung lengan bawah untuk menggerakkan gerakan rolling, identik dengan gerakan pasif biasa, angular ini rollingnya, ya jadi rolling di sini. Terus satu tangan pada olecranon, ya nanti untuk melakukan breathingnya. Ya. Kok anting Pak nggak ada? Ya ini kurang, kalau pasiennya pasien terbatas bener ya mesti berat, maksudnya ada tahanan ya. Kalau pasien kaku bener ya mesti pada titik kakunya itu pasti perlu tenaga, perlu dorongan ya. Berarti ini didorong sampai lurus Pak? Lurus. Ya terserah kakunya. Ini kan kita bicara ini normal, jadi Iya. saudara bisa melakukan dari sini sampai batas maksimalnya kan begitu. Kalau kakunya di sini pasti sampai di sini ya perlu dan secara bertahap nanti lama-lama ya harus bisa sampai lurus kan begitu ya. Ya kita olecranon ya, ada olecranonnya. Jangan ngobrol terentang ini gliding ya. Ekstensi rolling gliding. Belajar pokoknya tangannya penuh dengan lem. Jadi kalau pegang kamu, wah kok katut terus.
Oke, itu. Ini yang kita tarik radius, hanya radius. Tidak seluruh lengan bawah ya, tidak dua-duanya, tapi jadi saya ambil separuh, satu tulang itu radius. Radius. Lalu satu tangan yang lain memfiksasi ujung lengan bawah, lengan atas, judicial. Kemudian kita tarik. Ya. Kalau di dua-duanya pegang ini ya nggak bisa, radiusnya nggak akan kena ya. Jadi humero radialis. Kalau bisa satu tangan, kalau nggak bisa ya nanti maksudnya kalau kalian nggak bisa ya dengan dua tangan. Kalau satu nggak mampu atau nggak bisa ya dengan dua tangan dia. Oke. Pegangannya satu separuh dan bawah. Ini kemudian kita melakukannya seperti memanah. Kalau mau palpasi ya bisa ini dia. Pun bisa tergantung LPS-nya. Kalau LPS-nya sudah sangat masih pada posisi LPS yang sudah sangat fleksi, ya dari sini bisa. Yang dipegang ditarik tetap hanya satu tulang radius. Gampang toh? Kalau yang maksudnya untuk yang anterior ya ini karena letaknya di bawah kulit langsung, maksudnya hanya tertutup kulit di permukaan. Jadi kita ibu jari taruh di radius, kemudian dengan ibu jari kemudian kita dorong ke anterior dari dorsal ya. Jadi kalau ini seperti ya tinggal radius kita dorong ke anterior. Ya itu. Jadi radiusnya kita dorong ke anterior. Dari belakang kita cari radiusnya, sudah ketemu radius, ya dari depan tinggal. Ya. Tapi ini memang tidak nyaman karena melalui otot tebal juga mungkin kemeng ya. Tapi pasti pas. Ya, jadi temukan dengan jari telunjuk dulu dari di belakang, kemudian ibu jari depan satukan. Ya. Tapi nggak nyaman memang ya.